Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video yang menurut saya sangat menarik dan penting untuk kita simak, di mana dalam tayangan video ini ada statement yang sangat menohok yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko yang kemudian membungkam omon-omon Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan juga ada pernyataan yang sangat menarik yang membuat kita semua terharu yang disampaikan oleh Umi Irma Suryani Caniago yang mengatakan bahwa janganlah dendam, janganlah saling membenci, jangan mencaci karena ini hanya kepentingan dunia. Andaikan itu adalah kepentingan akhirat, maka wajar kita perjuangkan mati-matian. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Kesetiaanmu pada partai dimulai saat kesetiaan pada negara. Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Nah, itu aja. kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Nah. Luar biasa pernyataan yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko pada kesempatan kali ini. Kesetiaan pada keseluruhan, yaitu negara bangsa. Saya kira itu. Saya kira Bung Karno, ingat Bung Karno itu sampai wafatnya itu nggak berpartai. Sampai wafatnya Bung Karno nggak berpartai. Bung Karno nggak berpartai. Bangsa ini butuh bersatu. Jika dia melampaui partai-partai, saya pikir ini yang kurang banyak dicermati kita semua. Bung Karno melampaui kesetiaan pada partai maupun pada negara. Dan Bung Karno mengajarkan itu. Saya sebagai merasa jadi murid Bung Karno sejak SD, saya setuju dan itu yang harus kita jaga. Ya, gitu aja, Mas. Mirip-mirip Pak Jokowi ya. Bu Mega, dengar tuh. Bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur segala macam adalah dipilih oleh rakyat apapun partainya, dan mungkin banyak nggak berpartai juga. Iya ya. Dan mereka harus mengabdi itu. Bupati, gubernur, wali kota itu dipilih oleh rakyat. Jadi harus mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai. Forum pertama mengikat solidaritas. Partai itu kan hanya kendaraan politik untuk mereka maju sebagai calon kepala daerah. Penjelasan tentang situasi geopolitik. Kamu akan jadi menteri dalam dunia seperti apa? Saya bayangkan nanti kamu akan jadi bupati di Nganjuk, akan menjadi gubernur di Jawa Timur dalam dunia seperti apa? Masyarakat seperti apa? Hati-hati, hindari ini, hindari itu. Itu sangat luar biasa. Sangat penting ya. Sangat penting, bukan cuma untuk intelektual tapi semangat patriotisme ya. Saudara-saudara berada di tempat ini. Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sehat selalu Pak Presiden. Perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita yang utama tentunya untuk negara dan rakyat, dan perjuangan besar lainnya baru untuk partai. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Baru partai. Negara dulu, baru partai. Over party. Ini nilai yang kita Dengerin tuh Bu Mega. Manteng. Saya terus terang aja ya, dalam 1 tahun ini saya nggak mau lagi diundang TV, nggak diundang media itu karena saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli. Setiap pernyataan yang disampaikan oleh Umi Irma Suryani selalu full daging. Bukan jati diri bangsa Indonesia. Makanya saya selalu bicara apa adanya. Saya tidak mau membenci orang, karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Nah, kalau masalah akhirat baru kita perjuangkan mati-matian. Ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa?
Megawati apa sih Tanya pada diri yang kita pernah sendiri. dilakukan untuk Coba negeri ini? Bumega Kita tanya belum sama bisa dirinya, membuat Bumega. sesuatu untuk Indosat, bangsa dan negara ini. BLBI, Saya kira juga nggak perlu juga Rocky Gerung ngatain juga orang. harus Rocky Gerung juga bertanya tuh habis ngapain? apa yang Pak pernah Jokowi diperbuat salah. untuk bangsa. Saya yang salah, banyak Faisal salahnya. Assegaf juga. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga kebaikannya. Objektif Bu Irma ya. Banyak. Luar biasa. Kalau tadi dibilang Bang Effendi Ghazali yang demo tuh tidak berbanding lurus dengan hasil survei. Ya kan kalau dihitung-hitung kata masyarakat, kata netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Nanti dihitung-hitung lagi. Ya kan didiskusikan lagi. Kapan selesainya? Saya juga minta nih sama forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. Satu RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Seharusnya itu yang diutamakan. Apa yang RUU dilakukan perampasan forum aset. rektor? Dorong dong Jangan DPR untuk MBG. mengesahkan itu. Jangan Ya. efisiensi. Aduh. Ayo sampaikan kepada anggota Mahasiswa. DPR. Selesaikan itu RUU. Enggak juga. Jadi saya juga mau bilang apa? Ini forum rektor berpihak kemana nih? Ke rakyat atau politis? Waduh. Forum Kalau rektor. kita Politis ya kan, hanya biar ingin dapat saling berpihak menyalahkan, rakyat caci atau maki, politis. nggak selesai-selesai. Kapan berhentinya? Kapan kita mau membangun negara ini? Kapan kita mau melaksanakan semua program-program pemerintah? Ada yang salah, kritisi. Tapi jangan bakar-bakaran, yang rugi rakyat kok. Betul. Yang Masa rugi orang rakyat. berpendidikan bakar-bakaran? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Bikin malu. Mahasewa. Dengar tuh. Kepala daerah itu kerja untuk partai atau untuk rakyat sih? Nah, Iya. Pertanyaan bagus nih. Baru-baru ini nih, Kerja untuk seluruh partai kepala atau daerah dari untuk rakyat PDIP sih? yang menang pilkada dilarang ikut retreat di Magelang. Perintah ini nih keluar melalui surat instruksi langsung dari Ibu Ketum PDIP pastinya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Padahal instruksi retreat ini sudah jelas banget arahannya tuh dari pemerintah. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemendagri. Yang bikin lucu adalah instruksi ini keluar sehari setelah Sekjen PDIP ditangkap KPK. Apapun Waduh. alasannya nih, mau bilang konsolidasi dulu lah, mau bilang rapat lah, mau apalah itulah. Harusnya Untung bisa ngambek dibedain ya kan? dong urusan partai dengan urusan negara. Bedain Gagal juga move on itu. urusan hukum dan urusan partai. Kasus Hasto ini sudah jelas banget terbukti. Kasus Hasto melanggar kok di- bukan urusan politik, tapi mereka tuh utamakan tetap ketimbang aja kepentingan menganggap rakyat. Ini adalah politik. Celaka. Hasto itu tuh sudah terbukti salah, ya wajar dong kalau ditangkap KPK. Masa Betul. hukum harus tunduk sama perasaan partai? Masa hukum bisa diatur sama ketum partai? Ya memang sih nggak ada sanksi juga kalau nggak ikut retreat. Tapi ini tuh adalah contoh pemberontakan atau pembangkangan kepada Pembangkangan. aturan institusi negara. Partai itu hanya peserta pemilu, bukan pengendali negara. Begitu terpilih, kepala daerah itu harusnya kerja untuk rakyat, bukan terus-menerus tunduk pada perintah partai. Bisa Jangan saat jadi negara ini petugas kalau partai. Pak ini Jokowi. dan dilawan dengan ngambek, lalu kepala daerah lebih takut kepada partainya daripada aturan negara. Jadi mereka itu sebenarnya petugas partai atau petugas rakyat sih, mau mengabdi buat rakyat atau buat partai. Ya, Petugas jadi kepentingan rakyat partai. atau Siapa yang petugas berambisi partai? menjadi matahari kembar. Kita semua tuh awalnya mengira Jokowi lah yang di framing pengen jadi matahari kembar. Ternyata bukan kan? Sekarang Matahari itu semuanya kembar, jadi terang benderang. raja-raja Siapa yang sebetulnya kecil. masih berambisi Ini pengen semua jadi matahari terafiliasi kembar. ke Coba kalian Partai bayangin, Banteng. kalau pada waktu itu Ganjar yang menang Pilpres, udah pasti tunduk 1000% pada ketum partai. Waduh. Waduh. Gak ada harapan ya kan? Sekarang kalian paham kan kenapa Jokowi lebih memilih Prabowo dibanding Ganjar? Ternyata selama ini kita ditipu dan diadu domba. Aku punya 2 video, kalian bisa lihat sendiri betapa jahatnya mereka nipu kita selama ini. Ketika Apa ini? mahasiswa sudah bergerak secara organik, sesuatu yang Tempe. serius sedang terjadi. Bocor halus. Pasti. Ya tentu saja terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah bilang ini efisiensi, tapi nyatanya ya dananya dibawa ke Danantara. Ini bocor halus, Ini kan guys. ngawur. Gitu. Media Ini jelas ini tempe. adalah pemotongan anggaran yang tidak perlu gitu dan jelas ini bukan efisiensi. Jadi jangan pernah tertipu dengan kata-kata semacam itu. Itu video podcast abal-abal dari Media Tempe. Nah sekarang kalian bandingin sama Tempe. kenyataannya. Sebenarnya kami dari mahasiswa itu menyambut baik terkait efisiensi ini apabila dia tepat sasaran. Makanya kami Wah, dalam tuntutan adalah kaji ulang, ternyata bukan menolak mahasiswa efisiensi, ini Mbak. mendukung Ketika sekali Menteri efisiensi. Keuangan sudah dikoreksi bahwa tidak ada pemotongan untuk yang berakibat pada kenaikan UKT, kenapa masih cemas? Karena gini,
buat teman-teman mahasiswa ini, mereka perlu hitam di atas putih, mereka perlu kejelasan, mereka perlu peraturan yang memang benar-benar nge-state kalau itu nggak boleh naik, atau seruan, atau surat edaran, atau lain sebagainya. Karena apa? Karena akhirnya keputusan naik tidaknya UKT ini kan bergantung sama perguruan tinggi masing-masing. Guys, ternyata selama ini mahasiswa itu mendukung efisiensi yang dilakukan pemerintah. Dan mereka juga sebenarnya sadar udah banyak kebocoran di APBN. Jadi yang mahasiswa ributin dari kemarin itu poin utamanya adalah cuma kejelasan hitam di atas putih kayak surat edaran dari pemerintah yang menjelaskan kalau biaya pendidikan itu sama sekali nggak terpengaruh sama efisiensi. Karena Menteri Keuangan itu baru cuma statement lisan. Yang ditakutkan perguruan tinggi atau kampus mereka banyak yang ambil kesempatan isu efisiensi ini buat naikin UKT atau biaya kuliah mereka. Tapi podcast bocor alus tempe ini udah jadi bensin. Mereka ini bensin yang udah bikin kebakaran. Polanya tempe itu cuma lempar hoax, kalau salah tinggal ralat di kolom komentar. Ini kayak kemarin nih, Presiden undang media-media ke Hambalang buat ngobrol aja, cuma tempe kan yang nggak diajak. Bintang redaksi lain aja pada kesel lihat tingkahnya tempe nih, lo lihat. Gue habis pikir sama podcast media kayak gini tuh kenapa nggak diblokir aja? Betul, blokir aja. Semua kegiatan diikuti dengan baik. Lewatnya mana? Deh, Bu Mega, Mas Pram ikut retreat di Akmil Magelang. Katanya ada kenikmatan tersendiri ikut retreat. Seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa pemerintah daerah itu salah satu tugas utama. Banteng pasti kepanasan ya lihat video ini. Misi visi dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing. Anak-anak Banteng, coba tengok. Seperti ini kan saya semua yang nyiapin menjadi bagian dari peserta, dan itu ternyata sebuah kenikmatan sendiri. Dan nangis ya. Adaptasinya seperti apa, Pak? Wah, cepet banget. Gubernur kalian juga ikut retreat. Cepet banget, mau apel aja belum ada yang datang, saya udah datang duluan. Tadi nggak ikut ini, Pak? Hah? Ya pokoknya semua kegiatan kita ikuti. Baik, udaranya enak, seger, tidurnya nyenyak, dan yang paling utama itu airnya bersih banget. Dingin juga Pak ya? Dingin. Aku kemana ini? Sini Pak, sini Pak. Oh berarti tinggalan materi apa? Berarti untuk yang materi-materi sebelumnya saya sudah dapatkan hampir semuanya, dan tentunya materi itu saya pelajari, saya bersyukur bahwa saya bisa segera mendapatkan materinya. Dan kemarin waktu Menko Perekonomian menyampaikan tentang target ekonomi dan antara dan sebagainya, saya menyimak dengan sangat, karena bagaimanapun Jakarta sebagai kota global, pusat epicentrum perekonomian tentunya juga pasti akan memberikan. Sepertinya Ibu Mega ini sakit hatinya sudah sangat akut melihat video ini. Pram dengan panitia aja ya saya. Tapi yang jelas suasana di internal semuanya oke lah gitu ya. Malam kan bermalam malam di tenda. Nah, rasanya gimana? Saya tidur puluh, saya jam 11 sudah tidur. Bangun subuhan juga seperti biasa, tidak ada sesuatu yang, karena saya termasuk orang yang gampang untuk menyesuaikan diri. Suasana kebatinan di Lembah Tidar lebih sejuk, lebih nyaman, udaranya lebih bagus, ya itu kenyataan yang ada. Jadi ini juga untuk refreshing buat nanti memulai kerja untuk minggu depan. Banget, karena kemarin baru masuk aja kan sudah langsung gaspol, pasukan orange, pasukan biru, pasukan kuning kita kerahkan langsung penggalian dan sebagainya. Jadi saya akan terus langsung. Ya makasih ya. Makasih. Mas Pramono Anung ini gubernur Jakarta atau gubernur PDIP? Gubernur Jakarta atau gubernur PDIP? Presiden Republik Indonesia. Udah ikut ya Bang? Kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan.
Selamat ya rakyat Jakarta. Inilah gubernur yang selama ini kalian pilih, Mas Pram dan Bang Dul, yang ternyata tidak lebih dari petugas partai yang nurut kali sama ibu itu. Bayangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mempersatukan, sudah membuat terobosan baru, membuat energi baru ya agar kepala daerah seluruh Indonesia dapat berkumpul bersama-sama di Retret Magelang untuk mensatukan visi dan misi, untuk membangun energi ataupun hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi karena katanya Pak Hasto Sekjen PDIP ketangkap, Bu Megawati langsung menginstruksikan kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk menunda ikut retret di Magelang bersama Bapak Prabowo Subianto. Berarti bisa diartikan ya, Bu Megawati ketum PDIP itu lebih tinggi lagi daripada Presiden Republik Indonesia ini. Waduh. Gitu betul kader PDIP. Jadi menurutku setelah ini rakyat Jakarta harus betul-betul mengawal dan mengawasi setiap tingkah laku, gerak-gerik, dan semua kebijakan yang diambil sama Mas Pram dan Bang Dul ini. Karena mereka ini PDIP banget, petugas partai banget. Ibu Megawati banget lah gitu. Karena apa? Kelihatan dari Pak Presiden mengeluarkan arahan, Bu Megawati mengeluarkan arahan dan instruksi, mereka lebih dengar siapa? Ibu ketumnya, Ibu Megawati, bukan Pak Presiden. Apalagi masyarakat kecil kayak kita, ya kan? Jeritannya, arahannya, permintaan rakyat kayak kita, didengar enggak? Belum tentu, jangan-jangan lebih dengar Ibu ketumnya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Itulah tadi beberapa tayangan video yang saya tayangkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pernyataan yang sangat menarik dari Budiman Sujatmiko yang kemudian menyentil Ibu Megawati Soekarno Putri dengan mengatakan bahwa seharusnya kepala-kepala daerah ini lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan Partai PDI Perjuangan. Adanya instruksi yang kemudian dikeluarkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini tidak mencerminkan sikap yang pernah dicontohkan oleh Bung Karno, dan Ibu Irma Suryani juga mempertegas bahwa ini dunia, jadi janganlah saling membenci, janganlah saling menghujat, janganlah saling mencaci maki. Seandainya ini adalah kepentingan akhirat, ya baru kita perjuangkan mati-matian. Nah, di akhir video ternyata Mas Pram yang notabene sebagai Gubernur DKI Jakarta itu sudah memilih untuk ikut retreat di Akmil Magelang meskipun datangnya terlambat, akan tetapi ini menjadi sebuah proses evaluasi bagi rakyat di Jakarta bahwa ternyata gubernur yang mereka pilih, gubernur yang mereka idolakan lebih tunduk terhadap perintah partai, perintah ketua umum daripada perintah presiden. Apalagi kita ini yang notabene sebagai rakyat kecil, apa kapasitas kita untuk kemudian didengarkan oleh Mas Pramono Anung. Meskipun datangnya terlambat, seharusnya Kemendagri juga memberikan sanksi kepada Mas Pram ini, ya minimal nyanyilah, push up lah, atau paling tidak membersihkan WC yang ada di Akmil Magelang. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.